Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak di pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita nanti selalu mendapatkan bantuan kemudahan selama kita belajar. Anak-anak, hari ini kita nanti akan belajar tema 3. Tugas kita sehari-hari, sub 3, tugasku sebagai umat beragama. Kita sampai pada pembelajaran 1 anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum anak-anak belajarnya dimulai, alangkah baiknya anak-anak harus tahu mengenai tujuan pembelajaran di pagi hari ini anak-anak ya. Yang nomor 1 yaitu mampu memahami isi teks berdasarkan gambar kehidupan budaya ini. Yang nomor 2 yaitu anak-anak harus mampu mengelompokkan nilai mata uang. Ya, yang ketiga yaitu bisa menggambar gambar imajinatif. Baik anak-anak, kita langsung pada materi. Anak-anak, di negara kita ini ada 6 agama yang disahkan. Yang pertama yaitu agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha, yang kelima Hindu, dan yang keenam adalah Konghucu. Untuk 6 agama ini anak-anak, untuk memberian salam kepada orang lain itu pun berbeda-beda ya. Misalnya saja yaitu yang beragama Islam, kita mengucapkan salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan yang Kristen atau Katolik yaitu semoga Tuhan memberkati. Dan yang ketiga yaitu umat Hindu anak-anak ya, Swastiastu ya, kami ulangi Swastiastu. Dan yang lain yaitu agama Buddha maupun Konghucu yaitu salam kebajikan. Itu adalah anak-anak pemberian salam antara agama yang satu kepada agama yang lain. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antara umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi biarpun dalam satu kelas kita ada yang beragama Kristen, namun kita tidak boleh agama yang lain itu menjadikan ajang pertengkaran. Kita harus semakin kuat, semakin bersatu. Ya anak-anak ya, tuh. Jadi kalian di dalam berteman biarpun berbeda agama tidaklah untuk permusuhan anak-anak ya. Nah, ini untuk pembelajaran yang 1 itu adalah budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan membagi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman
Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir, ya. Nah, itu anak-anak ya. Maka dari itu kita mulai sekarang haruslah suka menolong sesama yang terkena musibah. Bagaimana anak-anak manfaat tolong menolong kepada orang yang kena musibah itu anak-anak? Banyak sekali manfaatnya, yaitu antara lain kita adalah kerukunan kita bertambah. Ya, kita memupuk rasa persatuan, memupuk rasa kerukunan, rasa persaudaraan. Yang kedua adalah merasa hati kita senang anak-anak ya, apabila kita bisa membantu orang yang kena musibah, yang kena merasa susah, kita tolong, itu adalah kita akan merasakan senang. Yang ketiga yaitu orang yang kena musibah akan merasakan terbantu dan merasa ringan beban yang dipikulnya. Itu anak-anak ya, manfaat daripada tolong menolong. Baik anak-anak, kita teruskan. Nah, ini ada beberapa gambar, ada 4 gambar anak-anak ya. Diskusikan dengan temanmu tentang gambar di bawah ini. Ya, nih. Karena ini hujan yang terus menerus, tidak anak-anak tidak ada hentinya, nah maka mengakibatkan banjir. Nah ini Siti bersama teman-temannya yaitu berniat untuk menggalang dana ya, sehingga dana yang digalang Siti sudah cukup, yang akhirnya diserahkan kepada Pak RT, yang kemudian Pak RT akan disalurkan kepada orang yang terkena musibah ya. Ini adalah sekilas cerita yang sesuai dengan gambar. Tolong anak-anak nanti buat cerita yang lebih bagus, yang lebih panjang, yang sesuai gambar ini pada buku tugas kalian anak-anak ya. Nah, kemudian anak-anak, hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Ini ya, kelompok yang pertama yaitu ada ratusan 1, ada 200-an 2, sehingga nilainya adalah 500. Yang kelompok 2 ratusannya 3 ditambah 200-annya 1, ini juga nilainya sama yaitu 500. Kelompok yang ketiga yaitu seratusan sebanyak 5, yaitu nilainya tetap sama yaitu 500 anak-anak ya. Nah, itu adalah hasil penggalang dana yang dicari oleh
teman-teman Siti, anak-anak ya. Anak-anak, kita teruskan ayo berlatih. Coba perhatikan pada layar kalian masing-masing. Untuk pembelajaran sekarang yaitu kita belajar tentang yaitu memasangkan nilai mata uang, biarpun mata uang ini sebetulnya nilainya sama, anak-anak ya. Mari anak-anak kita pelajari bersama. Nah, ini anak-anak ya. Untuk yang atas sendiri ini adalah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 sehingga nilainya adalah 400 ya. Nah, kemudian yang bawahnya adalah 200 ditambah 200 ditambah 200 nilainya adalah 600. Kemudian yang bawahnya lagi 100 ditambah 100 ditambah 100 yaitu nilainya 300. Sedangkan yang bawah sendiri yaitu 500 dan 200 sehingga nilainya 700. Anak-anak, sebelum lebih lanjut untuk memasangkan nilai mata uang ini anak-anak, bagaimana cara kita memasangkan agar lebih mudah. Yang kita perhatikan harus tahu nilai kelompok uang pecahan ini anak-anak ya. Tadi untuk yang atas sendiri ini adalah nilainya 400. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 400 ya. Kemudian 200 ditambah 200 ditambah 200 600, 100 ditambah 100 ditambah 100 300, 500 ditambah 200 yaitu 700. Sedangkan untuk kelompok yang sebelah kiri yaitu 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 100 yaitu 700. Kemudian bawahnya 200 ditambah 200 400, 500 ditambah 100 yaitu 600, dan yang bawah sendiri yaitu 200 ditambah 100 nilainya 300 ya. Akhirnya kita tahu jumlah kelompok uang yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, hingga kita tinggal memasangkan anak-anak ya. Yang atas sendiri tadi adalah jumlahnya 400. Maka kalian harus mencari di sebelah kirinya ini yang jumlahnya 400 yang mana. Ya, kalau sudah ketemu tinggal kamu pasangkan ya anak-anak ya. Ini contohnya 400, nilainya 400 kita pasangkan. Ya anak-anak ya. Nah, itu adalah cara kalian memasangkan agar benar dan mudah ya anak-anak ya. Nah itu maka dari itu anak-anak nanti harus bisa menghitung kelompok mata uang dengan benar agar kalian juga bisa menjodohkan ya dengan benar pula anak-anak ya. Nah demikian untuk mengelompokkan mata uang ya anak-anak ya. Anak-anak harus tekun dan cermat dalam menghitung. Baik anak-anak, kita teruskan belajar kita. Kita teruskan dengan materi SPDB. Anak-anak, untuk materi SPDB di pagi hari ini kita akan belajar yaitu menggambar imajinasi. Anak-anak untuk pembelajaran yang lalu sudah belajar untuk menggambar imajinatif ya.
Apa anak-anak yang dimaksud dengan gambar imajinatif? Yaitu gambar yang sesuai dengan khayalan si penggambar ya. Jadi khayalan impian si penggambar. Anak-anak di halaman 87 ini ada sebuah gambar atau contoh gambar imajinasi yang nantinya anak-anak bisa sebagai contoh cara menggambar imajinatif juga ya anak-anak ya. Anak-anak di dalam menggambar imajinatif nanti anak-anak harus kalian persiapkan yaitu pensil, penggaris, penghapus, pewarna, boleh yaitu krayon, spidol ya, ataupun cat air serta penghapus ya anak-anak ya. Baik anak-anak, karena waktunya sudah siang dan anak-anak ingin melanjutkan belajarnya menggambar ini, alangkah baiknya kita akhiri pembelajaran di sini dan anak-anak nanti haruslah bisa menggambar gambar imajinatif ini yang lebih bagus ya anak-anak ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.